Baik, apakah kamu sudah fokus? Kita mulai videonya. Saya serius kali ini. Saya ingin bertanya, kalau misalkan ada seseorang yang Anda tidak kenal datang ke rumah Anda dan minta menginap semalaman, amazing gak tuh? Kira-kira apa langkah logis kamu? Saya harusnya menerima jawaban dari kamu adalah tidak. Tidak saya izinkan. Oke, saya bilang kayak gini karena saya menyindir ke kamu. Iya, kamu yang nonton, saya menyindir kamu. Kalau ada makhluk asing datang, skincare yang tidak kamu kenal datang, ditempel di muka kamu dan dia minta izin kamu untuk ditempel di wajah semalaman, apakah harusnya kamu izinkan? Kamu ngerti, kamu harusnya sadar dan tolong berpikir lebih kritis lagi. Oke, kita mulai. Oke, saya ingin bilang ke kamu, tolong jangan terlalu percaya sama saya. Saya ini hanya manusia biasa yang sangat suka dengan skincare, itu aja. Nah, saya akan berhati-hati dalam merekomendasikan produk. Kenapa? Karena ternyata banyak efeknya. Termasuk produk yang saya bilang itu akan mulai gaib, akan mulai disetok atau ditimbul entah oleh siapa dan mengapa. Oke, saya akan sangat teliti, dan kalau saya tidak terlalu yakin memang ini produknya banyak manfaatnya daripada mudaratnya, saya tidak saya akan bilang biasanya biasa aja atau tidak direkomendasikan. Tapi kalau saya benar-benar yakin memang ini produknya bermanfaat buat kamu, baru saya akan bilang saya rekomendasikan. Oke? Mari dengan teliti kita bahas produk-produk kali ini. Oke, baik, kita akan mulai untuk yang pertama dari Hanasui Vitamin C Serum buatan orang Tangerang. Sorry, maksud saya adalah buatan pabrik Tangerang. Kamu bisa lihat sendiri dari kemasannya, lumayan sederhana, mirip banget kayak Redoxon, warnanya juga mirip. Dia janjinya simple, dia janjinya sederhana, yaitu hanya untuk mencerahkan dan juga ada antioksidannya. Jadi ini adalah serum vitamin C untuk mencerahkan wajah. Bagaimana dengan kemasannya? Kemasannya sederhana, dan ini juga kamu bisa lihat botol kacanya mirip botol kaca yang suka sharing kalau untuk skincare ya, ukurannya 5-20 ml. Nah, ini ukurannya adalah 20 ml. Dia benar-benar biasa aja sih untuk kemasan botol kacanya. Nah, kamu bisa lihat sendiri. Nah, dia kelihatannya tuh kental, pekat, bening gitu ya. Rasanya lembab dan basah di kulit sayanya. Oke, nah kita akan coba ke jidat saya. Sorry, saya nggak bisa lihat kaca ya. Saya langsung hadap kamera. Nah, kamu bisa lihat di sayanya. Dia termasuk yang gampang menyerap, tidak lengket. Rasanya juga seger. Cuman baunya saya kurang suka, terus terang baunya terasa kayak obat, jadi bukan favorit saya. Kalau bisa ke depannya mudah-mudahan baunya ya netral lah ya kalau bisa ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana dengan pemakaian saya selama 2 minggu? Saya juga punya alasan sendiri kenapa saya pakai 2 minggu. Oke, jadi saya tidak mau terlalu lama untuk menyimpulkan produk. Toh dari segi manfaat atau apanya juga dijelas tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi dia fokus ke mencerahkannya. Jadi saya akan jelaskan bagaimana dia mencerahkan wajah saya. Saya rasa dia memang bikin wajah lebih cerah, tapi bukan putih, dan juga tidak menghilangkan flek hitam, dan juga tidak mengubah ton kulit. Nah, cuma di area kombinasi yang saya suka berminyak ini, dia memang suka bikin minyak agak keluarnya lebih banyak. Itu yang menurut saya kontranya. Jadi saya sudah bahas plusnya bahwa dia memang mencerahkan, tapi kontranya agak bikin berminyak di wajah saya. Sorry, saya cegukan, terlalu semangat. Maklum udah tua. Oke, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah saya biasa aja. Biasa aja itu maksudnya gimana? Saya berdiri di tengah. Saya tidak bilang saya rekomendasikan kamu harus beli. Saya juga tidak bilang saya kontra atau belum rekomendasikan. Saya jadi bilangnya biasa aja. Oke, jadi kamu tahu di mana saya berdiri ya.
Baiklah, kita akan lanjut ke yang kedua. Serum termurah sejagat, harganya 14.000 perak saja. Harganya sama, padahal ada tambahan kolagen dari yang vitamin C yang warnanya kayak redoxon. Warna orange, sorry saya bercanda ya. Oke, apa janjinya ini? Janjinya ini dia selain ada serum vitamin C-nya, dia ada tambahan juga kolagen. Jadi bikin elastis kulit, bikin mencerahkan juga, dan dia ada antioksidannya. Bagaimana dengan tekstur di botol kaca ini ya? Saya bilang botol kaca yang mirip share in gel. Kamu bisa lihat sendiri, dia benar-benar cair. Cairnya lebih dari yang kuning tadi. Mungkin ini yang paling cair di antara yang saya review. Kamu bisa lihat ya. Sorry, saya nggak lihat kaca soalnya. Saya nggak ada kaca nih, saya langsung ke kamera. Oke? Nah, saya akan coba ke jidat saya akan hati-hati karena dia sangat cepat bikin luber. Tuh, kamu bisa lihat dia langsung merosot di jidat saya. Jidat saya jadi benar-benar kayak jalan apa ya? Jalan tol apa papan luncur gitu ya. Oke? Nah, baunya sama, saya kurang suka juga. Saya harap mudah-mudahan ke depannya juga baunya bisa lebih mendingan. Nah, ini bagaimana pengalaman saya pakai selama 2 minggu. Pengalaman saya pakai selama 2 minggu, dia memang terasa lembab sama. Cuma ada bedanya, setelah dia kering, dia agak sedikit pekat. Dan bagi saya pribadi ya, saya pribadi loh ini ya, agak bikin gerah. Makanya nanti di area hidung saya yang lebih gampang berminyak itu, ya bikin minyak produksinya agak lebih banyak gitu loh. Jadi saya sangat menyayangkan di area itunya. Nah, bagaimana kesimpulan saya? Kesimpulan saya, ini adalah produk yang belum saya rekomendasikan. Tolong bedakan posisinya dengan yang saya katakan sebelumnya. Yang kuning ini, saya bilang saya biasa aja. Saya tidak pro atau kontra. Tapi kalau yang ini saya bilang saya belum rekomendasikan. Kenapa? Menurut saya cerahnya itu tidak secerah yang vitamin C tadi. Nah, tapi lembabnya itu juga kadang-kadang malah bikin kadar minyaknya juga lebih banyak. Nah, yang saya rasakan kurang lagi adalah elastisnya itu yang dia janjikan juga belum terasa selama saya pakai 2 minggu. Nah, itulah alasan saya kenapa belum saya rekomendasikan. Nah, silakan kalau kamu memang tidak setuju, kamu bisa isi di kolom komentar. Kita bisa diskusi, yang penting kamu kritis. Oke, kita akan lanjut ke produk yang ketiga. Baik, kita akan lanjutkan yang terakhir. Ini adalah yang termahal sejagat. Maksud saya lebih mahal 3.000 perak saja dibandingkan serum vitamin C yang tadi dan juga serum vitamin C yang ada kolagennya. Dengan 3.000 perak kamu lebih bayar, kamu bisa dapat apa aja. Saya sampai termangu, sampai terpaku, sampai melongo gitu ya. Pertama, kamu bisa lihat sendiri dari kemasannya. Di sini ada serum gold whitening. Jadi dia ada vitamin C-nya dan juga ada tambahan niacinamide-nya, vitamin B3-nya. Di sini dia berjanji akan membuat kulit lebih elastis, lebih cerah, dan ada antioksidannya juga. Tapi yang amazing itu adalah pada kemasannya. Dengan 3.000 perak dari yang kaca biasa banget disulap menjadi yang botol spray, bentuknya lucu. Di sini kamu bisa lihat teksturnya itu kayak cair dan ada glitter-glitternya ya. Oke, karena spray saya nanti akan coba dulu di tangan. Oke, saya coba di tangan, kamu bisa lihat warnanya orange lucu gitulah ya. Ada glitternya sedikit, rasanya lembut dan basah. Baunya mendingan dibandingkan yang sebelumnya, baunya lebih lebih bisa diterima oleh saya. Oke, kita akan coba langsung di jidat saya. Di jidat saya juga termasuk yang gampang menyerap, termasuk yang terasa basah, dan lembutnya juga lebih terasa jauh berbeda dengan 2 yang sebelumnya. Jadi tadi bisa kita simpulkan dari awal penampakan aja, sudah dari botolnya, sudah dari teksturnya itu juga sudah sangat berbeda. Belum lagi ada manfaat niacinamide-nya. Nah, sorry saya nggak bisa lihat jelas apakah masih ada sisa serum di sini. Soalnya saya nggak ada kaca juga. Saya langsung ngadep kamera. Nah, bagaimana kira-kira manfaatnya setelah saya rasakan 2 minggu? Yang saya rasakan jelas dia lebih lembabnya lebih bagus, penyerapannya juga lebih bagus, tidak lengket juga, bikin muka cerah iya, bikin muka lebih elastis sih relatif, teman butuh waktu yang agak lama. Tapi tidak seperti yang biru menurut saya kurang ya, belum terasa lah dampaknya gitu loh. Nah, bagaimana kira-kira menurut saya dengan harga 17.000?
Oke, saya akan terus terang kamu dari pengalaman saya akan bilang saya biasa aja. Saya tidak sama sekali bilang kamu, iya saya rekomendasikan kamu harus beli, enggak. Saya bilang biasa aja. Cuma pendapat saya adalah kalau dari kamu pilihan 3 serum yang sangat murah tadi, saya rasa dengan hanya 3.000 perak kamu sudahlah pilih yang ini saja. Pilih yang gold saja. Yang vitamin C kolagen, yang vitamin C yang biasa, saya rasa sudah tertutup dengan yang serum gold whitening ini. Oke, kira-kira itu aja. Nanti kita akan langsung lanjut ke kesimpulannya. Oke, kita mulai. Kenapa saya memegang serum ini? Ini adalah Hanasui Propolis Serum. Oke, kalau kamu perhatikan di video saya sebelumnya, kalau kamu belum nonton silahkan nonton yang itu dulu, jangan langsung loncat. Saya merekomendasikan produk ini. Menurut saya ini termasuk yang bagus, bikin cerah, pori-pori juga lebih kecil, dan tone muka juga lebih rapi. Jadi saya agak pede untuk yang ini saya bilang rekomendasikan. Tapi kenapa untuk yang kali ini saya bilang biasa aja, dan juga ada yang belum saya rekomendasikan? Karena menurut pendapat saya, yang saya rasakan ya itulah yang saya ungkapkan. Saya tidak melebih-lebihkan, saya tidak ingin membagus-baguskan terlalu jauh, atau saya tidak ingin menjelek-jelekan padahal tidak jelek. Jadi menurut saya kamu juga harus lebih kritis. Nah, jadi kalau kesimpulan kita kali ini, kalau misalnya kamu punya pilihan di antara 3 serum ini, manakah yang kamu ingin beli? Saya bilang lebih baik beli yang ini aja. Yang ini lembabnya juga jelas, nggak terlalu bikin muka saya di daerah hidung juga berminyak, tapi juga mencerahkannya ya lumayan juga lah ya. Jadi untuk 17.000 ya lumayan aja lah ya. Nah, dibandingkan yang ini udah jelas tadi pilihannya ini. Nah, kira-kira itu aja. Silahkan kalau kamu berbeda pendapat, silahkan masukkan di komentar. Kita diskusi aja. Jangan memaksakan pendapat karena setiap orang mempunyai kulit yang berbeda-beda. Itu aja dari saya. Thank you very much. See you next time. Bye-bye.